Halo guys, kembali lagi di IndiCast. Kali ini aku lagi main di salah satu coffee shop yang ada di Seputi, bisa dibilang Seputi ya? Seblutu masuknya, Seblutu. Nah kali ini heran kan? Kemarin orang ini lagi kan terakhir kan? Nah hari ini kita bakal ngobrol lagi bareng Bang Aan selaku yang bertanggung jawab di Iris. The Iris ya Bang? Ya, The Iris. Ada Bang Aan lagi nih. Halo. Bukan kembarannya. Takutnya kan orang ngira kan kayak di konten-konten Bang. Kembaran ya? Ada kembarannya. Oh, saya anak tunggal. Anak tunggal. Nah, kali ini aku bareng Bang Aan lagi selaku manajer ya Bang Ya, di sini. ya. Manajer di The Iris. Bang Aan semua kafe bentar lagi kayak podcast bareng Amin, dia. amin. Gimana kabar Bang Aan? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah baik. Abang gimana kabarnya? Baik Bang, makin gendut. Aku nggak gemuk-gemuk Bang. Kemarin kita udah main ke salah satu tempat kafe yang Bang Aan manage juga, yaitu Acasa. Tapi hari ini kita bakal main di The Iris Terhul. yang dulu kalau nggak salah namanya 90 derajat. Yes, benar. Nah kalau kalian pengen tahu kenapa dari 90 derajat ke Iris, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Bang Aan habis ini. Nah Bang, boleh nggak ceritain sedikit Bang di balik lahirnya brand The Iris ini untuk kafe ini? Gimana sih perjalanannya? Ini bisa dibilang kan ini brand ya? Ini rebrand. Rebrand kalau misalnya kita bilang perjalanan ya ini ya kayak newbie baru netas gitu. Cuman hanya yang samanya itu kayak lokasi, mungkin kayak tempatnya kayak beda nama tapi tempatnya sama. Oke. Dan kemarin pas perubahan, pas sepakatnya rebrand sama ownernya The Iris itu, aku dikasih kepercayaan untuk melakukan renovasi yang lumayan signifikan lah, biar ada perubahan dari brand lama ke brand baru gitu. Oke, nah buat kalian yang mungkin sedikit ngelihat dari warnanya agak berubah nih ya Bang. Warna banyak Nanti berubah. ada cuplikannya nih, ambience yang baru di The Iris nih. Berarti cukup signifikan kalau kita bisa bilang. Cukup signifikan. Apa aja sih Bang yang walaupun diubah nih Bang kalau kurang lebih? Logo udah pasti ya. Logo udah brandnya. pasti, brandnya udah pasti berubah. Terus telling story tentang si logo dan brandnya semua tuh dirubah. Sama paling kayak warna, dan ada beberapa spot yang aku buat baru. Yang mungkin salah satu spot kita syuting ini tempat yang baru. Dulu nggak kayak gini. Ya banyak aku lakuin perubahan lah. Oke. Sama produk kita semua baru. Kita baru bilang. Produk kita semua baru, dari kitchen dan barnya baru semua. Oke, jadi ada develop yang signifikan ya Yes, Bang? hampir semua. Bukan minor ya? Bukan minor. Bukan minor ya, Bukan kita bisa bilang bukan minor. Nah mungkin selain dari produk, ambience, manajerial juga tetap masih sama berarti? Ada juga perubahan dari Oke. aku dan owner. Nah buat kalian yang penasaran, coba deh datang ke sini. Aku sering banget ke sini kalau weekend sih, minggu sih sering ya Bang. Tapi terkejut juga tiba-tiba, oh aku ganti nama, apa ganti kepemilikan kah? Iya. Nah nih Bang, apa sih alasan utama dibalik keinginan untuk melakukan rebranding The Iris di cafe ini? Alasannya ini karena ganti pemilikan, ganti owner, dan owner yang baru ini ya pengen brand yang dia buat sendiri. Oh. Jadi kemarin sepakatnya dengan hasil diskus kami berdua, dia yang nentuin nama dan aku yang ngejalanin. Berarti ada nggak sih Bang filsuf dari The Iris ini apa gitu? Pengen tahu sih. Intinya si owner The Iris ini yang baru ini, dia pengen buat tempatnya itu kayak ngecil aja untuk nongkrong, nggak ada batasan. Jadi kalau ya semua genre sih kalau bisa di sini. Tapi kalau aku udah termasuk lama ya pegang ini, dari brand lama ke brand baru ya, market di sini tuh lebih ke remaja ke dewasa. Yang untuk mature sih masih jarang. Karena di sini tempatnya ngecil sih, orang nongkrong bebas, mau komunitas mau apa. Benar. Terus proses di rebrand ini ada yang khusus nggak nge-planningnya atau pakai konsultan atau gimana nih Bang? Alhamdulillah kalau renovasi saya sendiri yang handle, untuk desain saya sendiri. Wih, palu gada. Ya sebisa mungkin lah palu gada. Dan untuk brandingnya itu pure owner. Jadi owner yang setting brandingnya gimana, tentang logonya, filosofinya itu owner. Berarti nggak sekalian abang yang buat ini kan? Enggak. Nah, aku pengen tahu nih Bang, seberapa besar Bang pengaruh yang dirasakan hasil rebrand ini Bang? Pengaruh ya, kalau pengaruh sih Bagi customer nih mungkin yang datang ke sini terkejut, yang tadi ya, loh dulu kan 90 derajat. kaget Bang. Terutama apalagi yang relasiku yang kemari ya, kok ini berubah, ini ada banyak pertanyaan yang dilemparkan ke aku. Cuman ya yang seperti aku jelaskan ke abang tadi, ya ini hanya ganti kepemilikan aja. Jadi, tapi tidak mengubah customer untuk
customer experience untuk datang sini nggak ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Harusnya ada peningkatan pastinya dong. Bahkan alhamdulillah ada peningkatan Bang, yang mungkin karena justru produk kita baru semua, jadi mereka kayak penasaran nih pengen coba, dan mungkin ambience-nya juga baru, dari warna aja udah sangat mencolok ya. Ya benar, ijo-ijo. Ini apa sih core warnanya ijo apa ya? Kalau kita bisa bilang. Saya lupa lah. Kemarin saya yang beli catnya nih. Ijonya sampai tukang cat juga ya. Jadi saya nyeting semuanya nih dari untuk renov, dari pembuatan bangku-bangku yang baru sama catnya juga saya yang. Oke. Berarti termasuk apa ya Bang? Banyak yang salah kita bisa bilang terkejut ya dengan perubahan ini. Ya terkejut. Apalagi dari logo di depan tuh kan, itu kan pasti udah welcome-nya, entrance-nya kan dulu beda. Logonya masih logo yang lama dan sekarang kok ini kok udah ada iris nih, kok udah ada lampu-lampunya nih gitu. Nah Bang, aspek apa nih Bang yang ada di cafe ini yang Abang pertahani dari tempat sebelumnya Bang? Ataupun yang udah Abang upgrade atau ubah? Selain tadi kayak kita tadi sedikit ngomong kayak menunya, terus logo, tempat, ada lagi nggak kira-kira? Manajemen, aku selalu menciptakan manajemen yang nyaman, cuman ini lebih harus rapi aja. Jadi kayak kalau bisa yang kerja sama perusahaan The Iris ini juga nggak tertekan. Bener. Lebih santai ya, lebih chill ya. Lebih chill, dan pegawainya juga aku tuntut harus gampang berinteraksi sama semua customer. Benar. Jadi dia kayak customer datang sini kayak merasa dekat gitu. Oh, ini kayak keluarga ya. Dapat teman baru nih, santai ya. Dengan apa tagline-nya? Need Iris for chill. Nah, kalau aku ngeliat di meja nih ada minuman baru nih ya Bang dari Iris ya. Itu apa nih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Ini namanya Golden Irishman. Golden Irishman. Dia cara pembuatannya di torch ya, seperti zaman-zaman sekarang ya, rata-rata semua coffee shop tuh kayak Harlem Holden ya yang di sana tuh. Benar. Kalau kita main-main ke Akasa kan ada Dirsasa. Benar. Berarti ini salah satu inovasi dari The Iris ya Bang. Iya, benar sekali. Oke, cukup ini ya Bang, cukup mengikuti tren ya. Iya Bang, karena kan bisnis itu harus bisa ngikutin tren. Benar. Nah Bang, menurut Abang nih, apa yang tim Iris inginkan untuk gimana sih tim Iris ingin mengkomunikasikan cerita atau nilai di balik merek baru nih kepada pelanggan? Ya itu tadi Bang, kayak penerapan sekarang kita pakai metode, kalau misalnya customer itu ke kasir, nama customernya kita harus tahu. Nah, jadi kayak yang kembali ke poin awal tadi yang aku ceritain ke Abang, kalau bisa si customer yang datang kemari, dia kayak merasa dapat teman baru nih. Ya, jadi hafal ya namanya. Ya, jadi hafal nih. Berarti itu SOP baru Bang? Iya, jadi kayak dapat ke depannya kita tahu nih loyal customer yang mana aja nih namanya. Benar. Jadi kita bisa kasih reward atau achievement buat si customer, entah bentuk diskon atau bentuk produk free mungkin. Terasa dihargai ya Bang, karena kita sering datang ke sini. Benar. Belum ada sih sejauh ini aku temukan sistem manajemen yang kayak gitu. Mungkin bisa jadi ini ya Bang, acuan ya. Atau pertimbangan yang pengen buka usaha kayak dalam manajemen dan SOP ya bisa tahu nih siapa-siapa aja pelanggan ke sini. Nah, strategi apa nih Bang yang udah disusun khusus untuk proses rebranding ini Bang? Strategi dalam membawa perkembangannya ke depannya. Oh, itu salah satu tadi yang kita ceritakan. Itu salah satu, dan strategi kita ini ke depan perubahan dari konten ya. Mungkin kontennya kalau nanti The Iris ini karena udah chill, mungkin arahnya tuh tidak terlalu estetik. Estetik pasti. Karena bosen ya? Iya, bosen. Jadi mungkin banyak bervariatif lah nanti kontennya. Mungkin dari konten, dari program-program kerjasama, program internal juga bakal dikencengin lagi, di-push lagi. Contoh ini ya Bang programnya, biar ada hal yang baru. Udah habis masanya estetik ya. Benar. Tapi ya mau nggak mau tetap harus ada. Tapi harus tetap ngikuti perkembangan. Running the wave lah. Apa yang lagi tren kita bisa ikuti. Betul. Nah, tadi kan strategi perkembangannya nih Bang. Strategi branding yang udah digunakan untuk promosi saat ini kepada pelanggan. Kenapa Bang? Strategi branding? Ya, strategi branding yang Abang promosikan terhadap pelanggan itu gimana? Ya paling dari sosial media dulu ya. Sosmed dulu. Iya, sosmed dulu. Paling kalaupun aku juga udah coaching anak-anak juga sama timnya The Iris, misalnya pun contoh nih ada loyal customer di brand yang lama datang kemari juga bakal ada pertanyaan nih. Kenapa? Kenapa nih? Jadi mereka sekaligus untuk mengenalkan The Iris nih begini. Kita sekarang The Iris nih. Contoh kayak Abang kemarin-kemari kok kaget nih. Iya, benar. Aku baru beberapa hari ini kok kaget loh. Kok ganti nama The Iris, udah 90 derajat lagi. Tapi ya
So far so good lah, semua pasti Ya, alhamdulillah. ada perubahan Ada lah. perubahan, ya. Tidak mungkin nggak ada, namanya bisnis ya bang. Betul, Cepat, fluktuatif dia. Iya, pasti bang. Nah bang, ini gimana nih abang dalam mengukur keberhasilan dalam proses branding yang saat ini abang lakukan? Proses keberhasilan ya. Iya. Dari salah satu dan suatu proses branding tersebut ya. Iya. Ini kan abang rebrand nih dari 90 ke ke The Iris. The Iris. Gimana sih abang menilai aspek keberhasilan? Udah berhasil nih brand baru nih. Nggak usah berhasil deh. Kita kecili dengan arti dapat nih ke customernya, ke audiensnya, bahwasanya abang berhasil nge-rebrand dan tetap nge-get customer yang lama dan end user baru. Satu ya, mungkin kalau menurut pribadi ya, Iya. sudut pandangku pribadi, banyaknya customer baru atau lama itu yang bertanya tentang perubahan brand. Bener. Itu pasti dia aware sama perubahan tadi. Benar. Terus yang udah aku lihat sama owner di bulan April ya, ini Mei ya, di bulan April kemarin juga sangat signifikan naik ya. Berarti kita bisa bilang kapan sih bang berubahnya? Di bulan 2 bang. Bulan 2. Bulan 2 bang. Kurang lebih udah mau 2 bulan ya? Iya. Kurang lebih 2 bulan. Jadi kita bisa bilang cukup ada perkembangan ya, keberhasilan Cukup ada dengan perkembangan. mempertahankan loyal customer dengan end user. Yes, benar. Nah, kalau dari segi teknologi bang, digitalisasi nih, apa yang udah dilakukan Iris untuk mendukung pelanggan ataupun komunitas datang untuk bisa itu work from cafe atau sekedar kumpul-kumpul ngecil? Ya paling seperti itu bang. Home cafe, ngumpul-ngumpul kecil, yang fasilitas kita ya pada umumnya seperti coffee shop atau cafe lain lah bang. Tapi tetap kita lebih highlight need Iris for the chill. Yes. Gimana buat nyaman? Tapi aku ngeliat itu ada pelebaran ya? Iya. Untuk dari untuk tempat smoking indoornya. Smoking indoor Jadi jadi saya yang lebarin. Jadi yang pengen ngecil, pengen bisa kerja, pengen bisa sambil ngerokok atau nge-vape ya bang? Iya benar. Smoking Saya- indoornya itu udah agak gede nih buat kalian, jadi ya kapasitasnya nambah lah jadi Betul, untuk mau betul. Dan ngecil. kita di indoor Iris ini, tapi bahkan dari sebelumnya juga udah Iya, ya. iya. Cuman kalau di indoor kita ini boleh IQOS sama vape. vape. Pot ya, pot, sorry, pot, vape. pot. Pot. Jadi yang asapnya sedikit. Boleh. Kecuali merokok. Di sini bebas. Di sini bebas. Nah, udah ini ya. Udah saya udah pasang perubahan. atap nih. Jadi Atap. kalau areanya aku sebutin nih namanya itu semi outdoor. Semi outdoor. Jadi di saat hujan atau apapun dia nggak keganggu. masih aman ya. Masih aman. Kalau di luar itu Baru yang termasuk outdoor banget. Jadi kalau hujan udah selesai. Iya. Apa ya? Misbar ya, gerimis bubar. Last question nih bang. Apa sih goals Iris ke depannya? Kedepannya ingin menciptakan suasana baru ya, yang benar-benar mungkin orang itu nyamannya itu nggak ada syarat. Oke, gak ada syarat. Jadi kayak dia ngebuang, dia spend money kemari, dia nongkrong sama temen-temennya, mau dipakai apa aja di situ enak. Santai. Contoh mau kerja, oke. Mau Mau nongkrong. ngecil, oke. Mau nongkrong, oke. Mau bahas bisnis juga di sini, oke gitu. Berarti kita bisa bilang market share saat ini all of them semuanya Yes. nggak membatasi-batasi. Benar. Karena dari kemarin juga udah mulai banyak nih kayak mahasiswa dia ngerjain kerjaan skripsi ya? homeworknya ya, skripsi apapun itu. Yang kemarin aku jumpain udah 3 customer yang 3-3-nya tuh 6 orang, 8 orang dan mereka semua buka laptop sambil ketawa-ketawa gitu kan. Oh. Nengoknya kayak Oke. kayak hangat kali gitu. Kayak enak gitu ya. Benar. Berarti mereka menikmatin vibes-nya gitu. Keren sih. Berarti kita bisa bilang gebrakannya itu membuka batasan tanpa adanya batasan. Iya. Bener ya? Benar. Keren Benar. banget. Itu bisa jadi quotes Bisa ya. jadi membuka batasan tanpa adanya batasan. Betul. Kalau gitu aku Rizky pamit undur diri dari IndiCast kali ini bareng Bang Aan selaku manajer The Iris. Tunggu kita di episode selanjutnya. Bang Aan, makasih banyak Sama-sama. udah diundang main-main ke sini. Sama-sama, Bang.